Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dapat cerahkan aku, kau dapat buatku berseri, kau dapat hitamkan pelangi, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. Ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat wajahmu. Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita netralitas media jelang pemilu. Kalau misalnya media ini berarti harus tahu ya sebenarnya batasan-batasan apa saja yang harus dilakukan menjelang pemilu. Tapi sebenarnya kalau dari KPID sendiri juga membuka pengaduan bagi masyarakat ya? Terkait dengan tayangan media maupun di televisi dan juga radio. Iya, jadi Mbak Agnes, jadi bicara soal pengawasan pemilu ini melalui berbagai media lah ya. Nah, KPID kan media penyiaran, itu kan yang paling besar pengawasannya itu kan hanya di publik ya. Kalau KPID ini kan terbatas, orangnya terbatas, personilnya terbatas, meskipun dia diupayakan untuk dilakukan sepanjang waktu karena kita juga merekod seluruh konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, terutama televisi lokal yang ada di Bengkulu gitu ya. Nah, yang paling besar ruang pengawasan itu ada di masyarakat sebenarnya. Kami tentu berharap bahwa khususnya pemilu yang ada di tahapan pemilu di Provinsi Bengkulu, bahwa masyarakat Bengkulu itu ikut serta berpartisipasi melakukan pengawasan. Nah, dalam hal misalnya ditemukan semacam indikasi ketidaknetralan lembaga penyiaran atau dalam bentuk misalnya ternyata konten pemberitaannya itu sudah menyalahi regulasi misalnya, itu tentu KPID itu terbuka sebenarnya setiap saat karena seluruh konten siaran apapun kan kita membuka untuk pengaduan. Nah, pengaduannya bisa langsung ke sosial medianya KPID, ada pojok aduan di ada sahabat penyiaran di Instagramnya, ada Instagram KPID Bengkulu, ada kemudian Facebook juga. Nah, ini sosial media ini karena kita zaman digital tentu itu juga kita kembangkan supaya artinya masyarakat bisa menyampaikan misalnya dulu bukan konteks pemilu misalnya soal Blackpink misalnya yang dulu sempat ramai, itu pengaduan kita terima melalui media sosial yang kita punya misalnya, meskipun itu kewenangannya ada di KPI Pusat, tapi juga Bengkulu ikut menyampaikan ada keberatan-keberatan masyarakat Bengkulu tentang iklan Blackpink misalnya. Nah, untuk pemilu meskipun dari beberapa kali pemilu saja di KPID itu memang hampir belum ada masyarakat misalnya menyampaikan langsung, yang ada kita temukan lebih kepada hasil pengawasan KPID. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa masyarakat Bengkulu ikut berpartisipasi untuk menyampaikan kepada kami, bisa datang juga ke KPID di Jalan Indragiri nomor 26 Padang Harapan, sangat mudah karena dia di jalan poros, selain melakukan melalui platform media sosial yang kita punya, termasuk platform media sosial komisioner KPID misalnya punya saya, juga boleh dikontak misalnya ketika ada indikasi-indikasi yang menurut masyarakat pengguna media penyiaran ini kayaknya kok tidak pas, kok kayaknya yang muncul ini saja. Nah, boleh menyampaikan itu sehingga ini akan kami tidak lanjuti untuk berkomunikasi lebih lanjut kepada misalnya itu dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi atau misalnya radio. Karena radio misalnya kan kalau radio kan ada di seluruh Provinsi Bengkulu ya, kalau di televisi lebih enak lah karena tempatnya di kota.
Nah, untuk beberapa radio tentu kita punya strateginya itu kita melakukan kerjasama juga dengan KPU dan Bawaslu setempat supaya artinya kita tahu di mana saja mereka meletakkan iklan-iklan kampanye, kemudian kita komunikasikan dengan mereka untuk tetap mematuhi regulasi yang ada. Nah, sekali lagi kita buka pengaduan, nanti kita akan umumkan secara lebih intensif kepada pengguna media sosial supaya artinya ketika ada persoalan tentang pemilu yang muncul di lembaga penyiaran, karena kalau di kontestannya itu adalah bagian pekerjaannya Bawaslu. Berarti sebenarnya dari KPID sendiri menjamin ya bahwa media ini betul-betul dalam pengawasan seperti itu. Oh iya, pasti, apalagi pemilu ya, karena ini mata publik sama-sama fokus kepada pemberitaan media. Kita pastikan bahwa KPID itu mudah-mudahan dengan personil yang ada ini bisa melakukan pengawasan dengan baik. Oke, jadi kita pilih dulu terkait soal pengaduan terkait dengan pemberitaan maupun konten iklan di lembaga penyiaran. Yang pertama harus dipilakan dulu yang ada media mainstream, ada media sosial. Karena masing-masing akan beda perlakuannya nanti dalam proses pengawasannya. Nah, untuk media mainstream misalnya itu ada KPID yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dari konten konten siaran dan lain sebagainya. Lalu kalau terkait soal pelanggaran terhadap proses tahapan pemilu yang dilakukan oleh kontestan atau partai politik itu bukan lagi wilayahnya KPID, sudah menjadi wilayahnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Nah, lalu yang berikutnya ada juga kewenangan dari aparat penegak hukum, misalnya YouTube. YouTube ini sampai hari ini kan berada di wilayah abu-abu karena produknya dianggap bukan produk jurnalistik, tetapi orang banyak menggunakan YouTube ini untuk melakukan konten-konten terkait soal pemberitaan tentang pemilu. Nah, terkait dengan misalnya ini kan yang bisa kita lakukan adalah melaporkan konten itu ke aparat penegak hukum. Ya, tapi kalau kayak koran atau media online yang resmi terdaftar di Dewan Pers, maka itu bisa dilakukan dengan cara mengadukan media tersebut ke Dewan Pers. Nanti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tentang Pers itu ada mekanismenya di Dewan Pers, karena memang teman-teman jurnalistik ini dilindungi juga oleh Undang-Undang Pers, tidak bisa perlakuannya dengan orang biasa. Ya, kalau Anda dirugikan oleh pemberitaan jurnalistik koran, maka Anda tidak boleh langsung ke polisi, tapi polisi juga akan menolak laporan itu sebelum ada rekomendasi dari Dewan Pers. Jadi oleh sebab itu ada coupling-couplingnya tersendiri, karena media ini sekarang ini bermacam-macam. Kalau kayak media mainstream itu kalau saya bilang dari awal tadi, regulasinya udah jelas, lembaga yang mengawasinya juga jelas, dan cara mengawasinya juga kita tahu, karena barang itu kan kayak televisi kan udah siapa penanggung jawabnya dan lain sebagainya jelas. Tapi kayak media sosial, YouTube dan lain sebagainya, media kayak Instagram, Facebook, ini kan paling banyak yang memproduksi pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilu ini, dan nyaris tanpa ada yang bisa melakukan pengawasan, ya, karena tidak mungkin juga bisa mengawasi seluruh akun-akun yang jutaan orang ini. Karena media ini banyak ya. Mungkin terakhir nih Bang Fahmi langsung ke himbauannya mungkin kepada seluruh media agar tetap netral. Ya, oke, terima kasih. Saya mengharapkan semua kita punya kepentingan terhadap pemilu 2024 ini hajat kita bersama, hajat bangsa ini. Suksesnya pemilu itu juga suksesnya kita sebagai sebuah bangsa, dan oleh sebab itu kita berharap pemilu ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin kita yang berkualitas, dan oleh sebab itu peran media itu sangat luar biasa mengedukasi dan meliterasi masyarakat, dan oleh sebab itu sesuai dengan fungsinya tadi, fungsi edukasi, fungsi controlling, fungsi informasi, maka media itu bisa berlaku secara adil, imparsial, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Edukasi, informasi, dan juga hiburan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini tertentu. Terima kasih, Bang Fahmi dan juga Ibu Monika.
Kak sudah hadir bersama kami di Berendo sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu dan juga semoga pemilu 2024 sukses ya, berjalan dengan lancar. Pemirsa, kami akhiri Berendo pada sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan Berendo hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Dan berikut lagu penutup dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. What can I say to you? I love somebody new. You were so good to me always. And when I see your eyes, I can't go on with life. It's break your heart, but I just cannot be. Oh no, I've been away too long. No, I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. No, I can be so strong. I've been away too long.